Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan channel Furqan Fuadi, yang dimana channel ini akan mengedukasi kalian semua yang telah menontonnya. Dan selamat menikmati. Sebelum itu mari sama-sama kita lihat persiapan sebelum berangkat yuk. Oke, pertama di sini kami persiapan karena belum selesai tugas praktik ibadah, ditemanin sama Abang Farizi. Nah, ini di kamar saya. Nah, di sini saya ngambek karena Basir medianya nggak benar di sini. Nah, ngulang lagi nih. Basir. Oke, mungkin nanti teman-teman bingung di mana pemanfaatannya. Nanti saya akan paparkan di akhir video ya, teman-teman. Jadi teman-teman tunggu sebentar saja. Karena untuk memperpanjang waktu juga, karena dengan adanya tugas TK ini dikasih minimal 15 menit dan durasi lebih panjang lebih bagus. Nah, dari itu saya ingin vlog dulu dan nanti saya paparkan apa dari materi yang telah saya buat ini. Ini kami persiapan sholat Jumat di Masjid Al-Hikmah. Dan ya, seperti biasa menunggu lalu lalang orang lewat untuk sholat Jumat. Dan nanti sebelum itu kami wudhu dulu.
Oke, sebelum dilanjut kita masuk ke materi dulu ya teman-teman. Pada abad ke-21 ini, perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat, terutama perkembangan di bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini membuat kita semakin mudah dalam mendapatkan, mengirim, dan mengolah informasi yang ada, bahkan tanpa perlu usaha yang lebih. Seperti ketika kita ingin mencari informasi atau berkomunikasi, kita hanya perlu mengoperasikan gadget yang terkoneksi dengan internet, kita sudah bisa mendapatkannya. Seiring dalam perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi ini juga semakin membantu dan memudahkan manusia dalam berbagai sektor kehidupan. Contohnya toko online, di mana memudahkan kita berbelanja tanpa harus ke tokonya langsung. Media sosial juga sebagai saran komunikasi dan masih banyak yang lain. Peranan teknologi, informasi, dan komunikasi banyak sekali sektor kehidupan manusia yang semakin terbantu dengan adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Bahkan, sektor pariwisata pun juga terbantu dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan penting. Karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada sekalipun di daerah terpencil sekalipun. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memudahkan para wisatawan untuk mengetahui tempat-tempat wisata yang ada, tetapi juga dalam perencanaan dan perjalanan liburan. Contohnya seperti pemesanan tiket perjalanan, pemesanan hotel, pemilihan tempat wisata, bertransaksi, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Hanya dengan mengoperasikan gadget, wisatawan bisa mendapatkan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah. Kemudahan seperti ini akan membuat wisatawan pun puas dan senang. Tentunya juga akan menimbulkan rasa ingin kembali lagi untuk berlibur. Selain bermanfaat bagi para wisatawan, juga memberikan manfaat bagi para pengusaha di bidang pariwisata untuk mempromosikan jasa ataupun produknya. Aspek telekomunikasi dan informasi. Dari gambar yang tadi saya tayangkan, kita bisa mengetahui bahwa aspek telekomunikasi dan informasi pariwisata di Banten sangatlah beragam. Dari skor hasil perhitungan jawaban persepsi Wisnus dan Wisman secara berurutan adalah 2,68 dan 2,55. Artinya, menurut Wisnus, pelayanan transportasi di Banten memiliki daya saing yang sedang dan dikelompokkan ke dalam elemen peluang. Begitupun menurut persepsi Wisman, layanan telekomunikasi di Banten termasuk berdaya saing sedang dan dikelompokkan sebagai elemen peluang dalam pariwisata Banten yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, untuk variabel biaya layanan telekomunikasi di Banten, skor hasil perhitungan jawaban persepsi Wisnus dan Wisman secara berurutan adalah 2,65 dan 3,00. Artinya, menurut Wisnus, biaya layanan telekomunikasi di Banten termasuk berdaya saing sedang. Hal ini dikuatkan dengan persentase responden Wisnus yang memilih jawaban biaya layanan telekomunikasi di Banten murah sebesar 56,38%. Berbeda dengan Wisnus, persepsi Wisman terhadap biaya layanan telekomunikasi sangat positif.
Hasil skor menunjukkan bahwa Wisman dalam variabel ini berdaya saing tinggi sehingga masuk dalam kelompok kekuatan dalam pariwisata Banten yang harus dipertahankan. Sebesar 54,5% responden memilih jawaban murah untuk variabel biaya layanan telekomunikasi. Terakhir, untuk variabel pelayanan informasi dan pariwisata, hasil perhitungan persepsi Wisnus dan Wisman memberikan skor 2,62 dan 2,67. Hasil skor menunjukkan bahwa pelayanan informasi pariwisata Banten berdaya saing sedang dan masuk dalam kelompok peluang yang perlu dikembangkan secara kelembagaan. Pusat layanan informasi tentang Provinsi Banten yang ada seperti Kantor Penghubung Daerah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jakarta tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi wisatawan yang sedang berada di Banten. Kurangnya jumlah titik layanan informasi yang bersifat terkonsumisasi sehingga memudahkan wisatawan dalam memperoleh informasi wisata disinyalir juga menyebabkan variabel pelayanan informasi di persepsi responden sebagai elemen kepariwisataan yang perlu dikembangkan. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke vlog kami ke Curug Lewi Bumi, dan ini juga ada sangkut pautnya dengan tema yang saya bawa terkait peran teknologi dalam meningkatkan pariwisata atau objek wisata lokal. Nah, kita sebenarnya sudah sampai Curug, tetapi lokasinya bukan di Curug yang ingin kami ke sana. Di Google Maps, lokasi curugnya itu diarahin ke sini, ternyata salah jalan, salah jalur, salah belokan. Nah, akhirnya di sini kami tersesat karena jaringan juga sudah tidak ada dan Basir juga sudah mulai mengeluh tuh. Nah, di sini akhirnya kami memutuskan untuk bertanya kepada Akamsi. Nah, akhirnya kami dapat petunjuk, ternyata bukan belok ke kiri, tapi lurus terus di arah nanti ngambil arah Cikotak. Dan ternyata memang yang diarahin Google Map juga ternyata arah Cikotak, dan itu sangat parah banget jalannya. Saya tidak rekomendasikan teman-teman buat lewat jalan Cikotak, tapi teman-teman coba lewat jalan dari Mandalawangi, jalannya bagus.
dia pemuda Lanus yang tidak berani nyebrang, padahal sangat cetek. Ini namanya Curug Sunyi kawan-kawan. Ini ada di daerah Padarancing. Lihatlah pemuda Lanus satu ini. Lihatlah. Ayo, ayo. Ayo. Oh, ada naga doang. Nah, di sini kawan-kawan kami tidak nyebur karena arus sungai yang terlalu deras dan juga memang dari kaminya mager mandi. Jadi nggak nyebur, nggak nyemplung. Jadi ya udahlah, cuma buat foto-foto sama bikin video aja. Nah, di sini pengunjungnya dikit teman-teman. Cuma ada 4 orang, saya, Basir, dan 2 orang lagi nggak tahu dari mana. Nah, itu tenda saya yang oranye. Nah, itu tenda orang yang pakai flysheet ungu. Nah, kami persiapan pulang sebenarnya nih. Habis mandi, nggak mandi sih, cuci muka doang. Nah, ini Basir mau mandi teman-teman. Mandi mulu emang tuh bocah. Kayak ini Putri Hayangan. Nah, ini lokasinya. Itu kedalamannya ada yang 12 meter paling dalam. Nah, itu biasa digunakan arung jeram ya, yang 12 meter. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter. Dan di sini juga camping per malam 20.000 per orangnya. Jika emang teman-teman mau nyewa tenda, ada dari petugasnya udah nyiapin tenda. Nah, tenda per malamnya itu 50.000. Kalau saya bawa sendiri teman-teman, jadi tinggal diminta uang buat nginepnya aja. Nah, untuk tiket masuk itu sekitar 15.000 satu orang. Kalau nginep karena jaga motor jadi 10.000, jadi 25.000. Nah, ini kondisi WC-nya. WC-nya sih ya bagus sih, karena emang daerah Curug ya. Terus juga suasananya juga bagus teman-teman di sana. Nggak dingin, nggak juga panas. Jadi ya saya juga kaosan doang tidur di sana tuh. Nah, di sini masak-masak. Habis masak-masak sebenarnya udah selesai makan, mau pulang. Sini nyantai dulu tiduran. Yang gelap sementara kita mesra-mesranya, kecil-kecilan dulu ya Bu, sampai semua mereda. Penampilan hujan di tempat lain. Nggak apa lagunya. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang karena terkendala logistik yang sudah mulai habis, dan juga memang ada deadline tugas yang memang harus segera dikerjakan. Ya, akhirnya kami tidak bisa berlama-lama dan tidak bisa bermalam-malam juga. Itu menjadi ya, akhirnya kami pulang. Kami siap-siap, kami melepas tenda dan langsung menuju lokasi.
Asrama Al-Fairuz. Ini lokasinya teman-teman. Saya rekomendasi tempat ini menurut saya sih 7 ya. 1 sampai 10 sampai 7. Karena jadi kendala atau akses jalannya dan memang benar-benar capek gitu, dan bahaya juga kalau misalnya dari teman-teman tidak terlalu andal dalam mengendari sepeda motor. Jalanannya licin, setapak, pinggir juga ya jurang gitu, pokoknya serem. Nah, kalau emang mau sini hati-hati aja, dan jangan pakai kartu Tri tapi pakai Telkomsel ya teman-teman. Kami pulang di sini. Oke kawan-kawan, sebelum dilanjut kita lanjut materinya dulu ya sebentar lagi sebelum vlognya ditutup. Oke. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal. Salah satunya sektor pariwisata. Perubahan perilaku wisatawan terlihat ketika search and save 70% sudah melalui perangkat digital seperti yang kita tahu, handphone. Terbukti bahwa teknologi dapat mempengaruhi dan membentuk cara seseorang dalam melakukan kegiatan wisata, mulai dari perencanaan perjalanan, saat dalam perjalanan, sampai dengan saat kembali dari perjalanannya. Ucap Franciscus Xaverius Teguh, Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata pada acara Focus Group Discussion FGD dengan tema teknologi dan kepariwisataan di Hotel Morrissey Jakarta. Selanjutnya, teknologi merupakan salah satu variabel penguatan manajemen strategi pariwisata seperti tertuang dalam analisis Preston, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan leisure. Tahapan penggunaan teknologi dalam melakukan perjalanan wisata antara lain. Pertama, ada perencanaan atau planning, online reservation. Dewasa ini saat seseorang melakukan perjalanan, reservasi tiket pesawat hingga penginapan mayoritas menggunakan online reservation. Jadi di booking dulu ya teman-teman. Hadirnya aplikasi penunjang online reservation memberikan kemudahan dalam pemesanan sehingga sangat diminati oleh masyarakat di era digital. Jadi kalau apa-apa tinggal pesen, tinggal hubungi atau IG-nya lah apalah. Selanjutnya, dalam perjalanan on the road, mobil phone, the best copilot. Hadirnya smartphone menjadi pemandu terbaik dalam melakukan perjalanan wisata. Saat seseorang berwisata, ia bisa mendapatkan berbagai informasi hanya dengan smartphone yang dimilikinya. Mulai dari tempat wisata yang ingin dikunjungi, cara menuju ke tempat tersebut, tempat makan khas suatu daerah, hingga tempat belanja oleh-oleh dapat diketahui dengan smartphone yang kita miliki. Jadi smartphone itu multifungsi ya teman-teman. Bisa buat foto, bisa buat Google Maps, dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa saya pakai Google Maps dan nyasar. Jadi untuk teman-teman jangan lupa kita itu makhluk sosial. Oke, selanjutnya setelah perjalanan post trip, sharing and live is living. Maraknya media sosial saat ini merubah pola hidup masyarakat. Saat ini share atau posting kegiatan kita menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali saat kita sedang melakukan perjalanan wisata. Contohnya seperti saya buatkan vlog, dan memang kalau saya sedang berpergian saya sering buat vlog. Yang pertama buat kenang-kenangan, yang kedua buat tugas, yang ketiga buat
buat kenang-kenangan sih ya, kadang juga sering di up di SG atau apapun itu. Nah, dari 3 hal di atas dapat kita simpulkan bahwa hadirnya teknologi sangat penting dan tidak dapat ditolak dalam sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Arif Yahya selalu mengatakan saat ini industri dunia telah bergeser ke arah industri digital era 4.0 sehingga teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan. Baik teman-teman, mungkin cukup akan dilanjut videonya dengan vlog penutup. Sebelum ditutup, saya Furqan Fuadi, semester 3 SPIA. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, teman-teman yang sudah men-share, like, comment, subscribe channel saya, karena salah satu dukungan untuk tugas terutama dan sebagai berkembangnya channel saya selanjutnya terus menerus maksudnya, agar saya juga biar rajin posting dan rajin ngevlog juga. Jadi teman-teman tolong pencet tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.